Salam dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan berbagai salam pada beliau kami mendapatkan syafaat yang luar biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Wali Sekda Kabupaten Bogor dan Bapak Ibu guru yang hadir pada hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan tertib acara pada sore hari ini. Yang pertama, pembukaan sudah saya sampaikan sendiri. Yang kedua, kata sambutan yang mewakili dari Ibu Kepala Sekolah. Yang ketiga, bimbingan dan arahan dari fasilitator kita. Yang terakhir, nanti boleh Anda jawab dan politik. Kita pada hari ini dan waktu nanti ada acara yang kedua yaitu kata sambutan dari yang mewakili kepala sekolah kepada Ibu Hayati dan persilakan. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada sore hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bersama dapat bertemu di ruangan ini dalam acara aksi nyata diseminasi budaya positif di UPT SD Negeri 021. Salam dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan berbagai salam pada beliau kami mendapatkan syafaat yang luar biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Wali Sekda Kabupaten Bogor dan Bapak Ibu guru yang hadir pada hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan tertib acara pada sore hari ini. Yang pertama, pembukaan sudah saya sampaikan sendiri. Yang kedua, kata sambutan yang mewakili dari Ibu Kepala Sekolah. Yang ketiga, bimbingan dan arahan dari fasilitator kita. Yang terakhir, nanti boleh Anda jawab dan politik. Kita pada hari ini dan waktu nanti ada acara yang kedua yaitu kata sambutan dari yang mewakili kepala sekolah kepada Ibu Hayati dan persilakan. Selamat kepada Bapak Kami Bunda yang telah mengikuti CPP calon guru penggerak. Maaf ya. Sini saya selaku pengganti dari mewakili kepala sekolah yaitu PPSD Negeri 027 yang saya hormati yaitu Bapak Juanda dan yang saya hormati yaitu ibu-ibu dan bapak-bapak yang mengikuti acara pada siang hari ini. Kami selaku yaitu guru di sini dan saya mewakili kepala sekolah mengucapkan kepada Bapak Juanda semoga dapat berproses yang lebih lanjut lagi yaitu lebih bagus supaya dapat menjadi guru yang terbaik. Dengan acara ini Bapak Juanda semangat, jangan sempat tidak bagus nilainya. Jadi makanya hari kita ikutilah semua kegiatan ini supaya guru yang di SD kita ini yaitu dapat bernilai yang bagus. Ya ibu-ibu, semoga dengan ini sebagai contoh kita kepada Bapak ini, Bapak Juanda, jangan Bapak Juanda aja yang terlanjur, tetapi dengan demikian semoga kita mengikuti jejak-jejak yang seperti ini. Dengan demikian kita tahu dan paham apa yang telah dilaksanakan setiap pelaksanaan
yang diikuti oleh Pak Juanda. Hari ke hari kita tetap belajar, semoga kita menjadi guru yang sukses. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu bimbingan dan arahan dari fasilitator kita, yaitu Bapak Juanda. Kepada Bapak Juanda kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang mana pada siang hari ini diberikan kesempatan sehingga kita dapat mengikuti diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan. Ilmu yang saya dapatkan waktu di Muhammadiyah calon guru penggerak. Ya, saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Aceh Pamintang. Saya minta dulu Bapak dan Ibu berdiri semua dulu. Kita berdiri semua, berhadapan dengan keluarga, berhadapan, boleh berhadapan dengan keluarga, boleh berhadapan sama teman-temannya. Terus itu senyum, saya minta senyum 30 detik. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Jadi kesepakatan kelas kita yang pertama menghargai pendapat siapapun. Ini kita buat menjadi pendengar yang baik, aktif dalam forum diskusi. Ini kesepakatan kelas. Baik, yang ingin saya sampaikan mengenai disiplin positif. Bapak Ibu, pernah nggak dengar kata disiplin positif? Pernah kan? Siapa yang bisa apa arti daripada disiplin positif? Pengertian daripada disiplin positif. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan definisi ataupun pengertian dari disiplin positif. Disiplin positif yaitu kebiasaan yang positif, yang baik, yang mana kebiasaan itu harus selalu diterapkan ketika kita bertemu dengan teman atau bertemu dengan orang lain, sehingga kita menjadi nyaman atau menjadi senang. Begitu juga sebaliknya. Menurut saya seperti itu Pak, definisi dari disiplin positif. Terima kasih ucapan kepada Ibu Lela. Benar sekali yang kita siapa lagi yang bisa menjawab mengenai disiplin positif, yang mengetahui pengertian daripada disiplin positif. Ada? Pak Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mendefinisi disiplin positif menurut saya perilaku positif atau perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian bisa kita biasakan kepada murid-murid. Itu namanya disiplin positif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Terima kasih. Yang dibilang Ibu Ella sama Pak Bintang itu benar. Disiplin positif itu merupakan suatu penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab. Contoh yang digambar ini saja. Ini termasuk disiplin positif.
dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang 5S itu senyum, sapa, salam, sopan, santun. Itu merupakan budaya positif yang harus kita terapkan kepada anak-anak. Dari kesadaran tanpa paksaan yang termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan ini. Next kalimat. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri, dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Next kalimat. Dia berdasarkan motivasi diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal tanpa paksaan. Contoh, tujuan sekolah. Nah, itu ada tujuan datang sekolah, belajar. Dia nggak ada paksaan dari rumah, nggak ada paksaan daripada guru. Timbul dari kesadaran diri anak tersebut untuk mengetahui apa yang menjadi motivasi anak supaya dia datang ke sekolah, apa tujuan datang sekolah. Tapi itu tidak meraih cita-cita kita itu budaya tersebut. Apa paksaan? Kalau dalam kelas sidang kelas ini ada yang bilang nanti jangan bersih kelas, nanti jangan bersih kelas. Tapi itu kan paksaan. Kita kan buat pikiran kelas itu seperti kelas, tapi supaya anak mengetahui tanggung jawab dan motivasi yang ada pada diri. Itu yang harus kita ciptakan kepada anak. Yang seperti jadi nilai-nilai kebajikan atau budaya positif itu sebenarnya sudah ada di profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Ini semua ada di budaya disiplin positif. Yang pertama, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, ini kerjasama, kreatif dan bernalar kritis. Lanjut perintah. Motivasi perilaku manusia. Motivasi, Bapak Ibu pernah dengar motivasi perilaku manusia? Ada yang bisa jelaskan mengenai motivasi? Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, motivasi perilaku manusia. Motivasi isinya adalah mendorong untuk melakukan hal yang positif atau mendorongnya pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan dua minggu kita jelas sekali. Ada yang lain menambahkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya motivasi itu ada dua hal. Yang pertama yaitu motivasi internal, yaitu dari dalam diri orang itu sendiri. Bagaimana motivasi diri itu bisa berbuat lebih baik lagi, ada semangat untuk berkarya dan inovasi dan lain sebagainya. Kemudian juga ada inovasi eksternal yang ada di luar dirinya, mungkin dari temannya sehingga memacu dia untuk berkarya. Menurut saya seperti itu Pak Junda. Sekarang untuk ibu kita sama Pak Rudi, ya luar biasa yang diberitahukan oleh Pak Rudi selama berita itu benar sekali, motivasi perilaku manusia. Next, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, kata Pak Rudi tadi ada internal, ada eksternal. Sekarang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, ini termasuk internal atau eksternal? Ini termasuk ke dalam eksternal, ya kan?
untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini eksternal atau internal? Eksternal. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Internal. Berarti ini internal. Oke, next. Sudah. Semalam saya sudah buat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu termasuk juga masuk ke disiplin positif. Kita menghargai, membawa anak untuk membuat keyakinan kelas. Ada nggak Bapak Ibu membuat keyakinan kelas di dalam kelasnya? Ya kan? Keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama siswa. Dibuat bersama siswa apa yang mereka inginkan untuk kelas. Contoh, saya buat untuk kelas 5. Apa yang saya buat? Contoh, menghargai orang lain, tidak membuli. Apalagi contoh, datang tepat waktu itu kita buat sama anak-anak, bukan kita sendiri yang buat. Karena kita buat sendiri, yang penting ada, ya kan? Tapi kesepakatan kelas ini, kesepakatan sekolah ini harus ditanamkan kepada anak-anak. Karakter apa nanti yang didapatkan oleh anak-anak? Itu. Selanjutnya, keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas sekolah dengan adanya kesepakatan guru dan murid. Tanpa adanya kesepakatan ini, keyakinan kelas tidak bisa dibuat. Ya, guru resmi. Guru resmi sudah buat keputusan. Kita semua, saya rasa sudah buat semua. Ini nanti keyakinan kelas ini kita buat bersama anak. Tujuh anaknya, dia mau ke kelasnya seperti apa? Kelasnya apa? Yang nyaman, aman, bahagia, indah. Itu yang kita apakan sama anak. Tulis saja dulu. Tulis. Nanti jadikan dia sebuah kalimat positif. Kita tulis, jangan membuli, jangan makan di kelas, jangan mengejek nama orang tua. Itu kan masih kalimat negatif. Nah, jangan. Seharusnya kata jangan itu nggak boleh sama anak-anak. Nanti kita buat, tidak boleh membuli, jaga, tidak boleh membuang sampah di tempat sampah. Berarti itu kebersihan ya, kebersihan. Lanjut kita. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat. Ini yang mudah diingat. Kalau menghargai orang lain, berarti itu sopan santun. Itu aja kalimatnya. Yang penting diingat sama anak. Mudah diingat dan dipahami. Jangan membuli, berarti itu sopan santun. Jaga kebersihan kelas, berarti itu apa namanya? Kebersihan. Lanjut, kita ini keyakinan kelasnya. Keyakinan saya buat disiplin waktu datang dan pulang tepat waktu. Ini ada saya buat. Saya keyakinan kelas saya buat ini. Kami meyakini, siswa itu meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan bekerja sama. Inilah keyakinan. Berarti nanti kalau kita buat menghormati dan menghargai semua orang, tidak ada namanya kata bully. Ya kan? Ngejek nama apa? Ngejek nama orang tua. Orang, ya kan? Yang kedua, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, termasuk di weekend. Inilah, ini keyakinannya, ini kesepakatannya. Keyakinan itu sebetulnya agak susah. Keyakinan itu cuma keyakinan. Harusnya bersepakat, benar kata dia, kesepakatan kelas. Keyakinan itu kepada Tuhan. Oke, next. Speaking. Ini speaking. Bapak Ibu, saya minta cepat berhadapan sama kawannya, duduk aja. Tangannya di seperti ini. Tangannya ini. Tangannya, oke. Iya, yang ini. Kalau yang kiri hijau, yang mana hijau? Berarti
Hijau, kiri. Nah, hijau sama hitam, agak jauh. Ah, ya. Kiri hijau, kanan hitam. Ya. Ella ambil yang mana? Kiri. Ella ambil yang kiri aja. Ya. Dipindah ambil yang kiri. Bida ambil yang hitam ya. Hitam. Ya. Ya. Ada lagi. Sudah. Hah? Kanan kiri? Salah. Aku yang itu udah. Kalau saya bilang hijau, berarti yang mukul hijau, ya. Kalau hitam, berarti yang mukul hitam. Nah, oke. Hitam. Sekali lagi ya. Fokus. Hah? Kalau yang saya bilang hijau, berarti hijau mukul yang hitam. Hah? Apa? Cepat. Nanti kalau apa kan? Merah. Itu kirinya mana? Kalau ada apa-apa kan jauh. Sudah? Oke. Sudah ya? Kalau hijau tadi mana? Nah, gini ya. Kalau iya. Kalau yang hitam mana? Satu. Hitam. Oke, saya lagi ya. Hijau. Oke, terima kasih tepuk tangan semua. Ya, lanjut kita. Kebutuhan dasar manusia. Ibu-ibu, kebutuhan dasar ibu-ibu apa sebenarnya? Bapak-bapak, kebutuhan dasar. Ada nggak kebutuhan dasar? Kasih sayang, ya kan? Perhatian, itu kan, iya kan? Kasih sayang, perhatian, makanan, ya kan? Itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Kalau seorang suami ini paham ini, ya kan? Kebutuhan dasar ini, mantap juga. Kebutuhan dasar berarti kebutuhan dasar yang ada di rumah. Next, Polita. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dan saya punya siswa, untuk ibu-ibu pasti punya siswa kan? Di kelas. Ada yang kadang nggak mau belajar, iya kan? Ada yang nggak mau belajar, ada yang kerjaannya main-main terus. Berarti itu kebutuhan dasarnya tidak dipenuhi. Yang pertama, kebutuhan dasar itu kayak seperti bertahan hidup. Ada kasih sayang. Kadang anak-anak itu kurang perhatian. Jadi dia minta perhatian sama kita, tapi kita tak tahu. Jadi dibuatnya lah mengganggu kawan mukul. Kalau bertahan hidup, siswa itu kadang ada yang bawa makanan, ada yang tak jajan. Gimana supaya dia bertahan hidup makan? Kalian minta makan sama kawan, ngompas ya kan, minta jajan, minta duit sama kawan. Penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ada siswa nggak bebas, dia belajar di dalam kelas itu bebas. Dan kesenangan, seperti itu. Nah, ini studi kasus saya yang tahun kemarin. Ini sebenarnya Bapak Ibu pasti ada kasus di dalam kelas ini kan. Saya duduk kelas 5, dia sedang bingung menghadapi tingkah laku murid di kelas saya.
Ibnu, teman-teman Ibnu yang ada di dalam kelas mengeluh. Ibnu yang selalu meminta uang jajan mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti saya, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda apa alasan Ibnu melakukan hal itu? Nah, jadi jika saya kan punya anak ini, Ibu ini semalam, saya beda sama yang saya dapat di kucing itu sama yang sekarang. Yang dulu beda sama yang sekarang. Makanya kalau anak-anak sekarang, Bapak Ibu, kalau dia berkelahi, betul, jangan langsung marah, jangan langsung ditarik, tanya dulu. Nah, nanti itu, next. Dia sedang minum menghadapi tinggalan teman-teman itu yang ada di dalam kelas, meminta mereka dengan paksa. Lanjut berita. Yang pertama, alasan yang pertama itu, alasan pertama dia mau beli jajan karena orang tuanya sebenarnya tidak memberikan uang jajan yang tidak cukup 2.000 dibagi. Tapi belanja habis ini berarti ini bertahan di itu. Makanya dia minta uang jajan sama kawan. Berita. Yang kedua, dia karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ini termasuk apa ini? Kurang kasih sayang. Nah, sehingga nanti orang tuanya jadi memperhatikan dia. Next, berita. Yang ketiga, karena temannya jadi takut, dia menuruti keinginannya, maka sebenarnya Ibnu sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar apa? Kekuasaan. Dia yang paling hebat di sini. Dia yang paling berani. Next. Karena Ibnu merasa bosan dengan jumlah uang yang selalu diberikan orang tuanya cuma 2.000, dia ingin mencoba mencari tambahan. Bagaimana caranya supaya dia dapat bertahan hidup? Maka Ibnu sedang berusaha memenuhi kebutuhan kebebasan. Minta uang dulu. Lanjut, kita. Yang kelima, karena ia iseng saja dan menikmati ekspresi wajah teman-temannya. Berarti ini kemana ini? Kesenangan. Oke. Posisi kontrol. Ini ya posisi kontrol. Kalau anak-anak bergaduh, semalam saya lupa kan? Kalau ada anak bergaduh, jangan langsung menambah. Yang pertama, 5 posisi kontrol restitusi. Guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat masa bersalah. Jadi nanti ada tabelnya, Bapak Ibu. Guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Jadi inilah 5 posisi kontrol yang ada di restitusi. Dan seperti kalau guru sebagai penghukum, ia menghadik, Bapak Ibu, menyakiti dan menyindir anak ya, menyakiti bisa dari fisik, bisa dari perkataan. Ini penghukum, membuat rasa bersalah. Contoh kalau dia penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas kau ya, karena kita selalu gitu kan, coba tak kuat kamu. Penghukum tidak kan. Bapak tumbuh sekarang, karena begitu ya permintaan. Ada ini berarti guru sebagai penghukum. Nah, hasilnya anaknya memberontak. Hasilnya pasti anaknya memberontak, pasti berbohong. Kenapa kau terlambat? Kalau biasa kita menghukum kan, pasti anak cari alasan. Bu, saya tadi terlambat bangun, paling tidak terlambat bangun. Ban sepedanya kempes. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya bapak kecewa. Perkataannya, guru berkata, kamu seharusnya tahu ibu telah mengatakannya, ibu stres apalah.
hasil anak menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Nah, yang kedua sebagai teman, guru berbuat, guru ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau ingat, tidak bapak pernah bantu. Contoh gini, kalau kita sebagai teman, kalau anak itu bersalah, ayolah jangan berkesalahan lagi. Kan udah salah. Gitu. Kalau macam itu sama kawan, kita lambat. Kalau saya jadi kepala sekolah contohnya kan, kita saya enggak. Tanya dulu keadaannya orang, tanya dulu. Udah sarapan dulu. Itu sebagai teman, sebagai pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya. Kalau sebagai teman, hasilnya boleh jadi ketergantungan. Yang kedua, pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna. Apa yang kita yakini? Nah, ini. Jadi guru sebaiknya sebagai apa di sini? Sebagai manajer. Contoh kasus Pak Rudi dengan Pak Bintang gaduh. Contoh. Saya kepala sekolah. Saya tanya masalahnya apa? Ya kan? Kok bisa gaduh? Itu pertanyaan-pertanyaan itu tanya. Terus pertanyaan yang dibuat supaya memuatkan pribadi siswa, jangan saling menyalahkan. Datang Pak Rudi, saya nggak salah kok. Datang Pak Bintang, saya nggak salah. Stop dulu. Baru jelaskan satu persatu. Oke, selanjutnya. Ini posisi kontrol. Di antara posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai apa? Manajer. Ini yang baik. Next, Pak Bintang. Oke, sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mengekspresikan murid bertanggung jawab untuk mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Ini kasus si Hati tidur di dalam kelas. Kenapa bisa tidur? Saya tanya, kenapa bisa tidur? Apa alasannya tidur? Kan pasti dia nanti bercerita, Pak, saya ketiduran. Pak, dia ketiduran. Apa alasan ketiduran, Pak? Saya bangun kesiangan. Kenapa kesiangan? Tadi malam apa? Tadi malam, Pak, saya main game sehingga saya terlambat, sehingga dan mengantuk di dalam kelas. Itu yang membuat saya ketiduran. Inilah ini contoh, karena saya berikut CGP. Kalau tidak mintai, ya kan? Kalau tidak mintai, kalau tak menghargai itu kau, ya kan? Udah ikut CGP ini baru kita panggil anaknya. Tanya berapa? Nah, next, Bintang. Itu yang dikatakan segitiga restitusi. Next, Bintang. Segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, baru menanyakan yang keyakinan. Contoh si Pati tidur, itu kan tidak menghargai guru. Saya bilang, Pati, pernah nggak kita berkeyakinan jelas? Ingat nggak keyakinan jelas kita? Ingat apa? Menghargai orang lain, menghargai guru yang sedang menjelaskan. Itu termasuk menanyakan keyakinan ke validasi tindakan salah ini. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Dia tertidur karena dia tidurnya larut malam. Main apa? Main game. Oke, next. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Next. Ini menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Saya bilang,
Itu ketiduran itu masalah manusiawi. Bapak juga kalau mengantuk ketiduran. Ini tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ini kalau dua orang bertumbuh. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan permasalahan. Kalau bertumbuh macam si anak siapa semalam? Anak siapa Pak? Anak Sarah, ya kan? Si Jaki sama siapa tuh? Sama si Aldi murid saya sama si Zidan. Nah, ini saya tanyakan. Ukurannya satu ahli saya tuh institusi gitu. Ahli apa kita tak ada guru banyak? Hari Kamis kan? Pak Bintang? Iya kan hari Kamis kan? Iya hari Kamis. Kelas 1, kelas 2, Bella ya kan? Kelas 3, kelas 4. Aku buat restitusi berjamaah. Tapi memang cocok, memang betul dibilang begitu. Jadi anak itu tidak membohong, anak itu tidak kos-kos kepala dia, pasti diceritakan. Akhirnya anak itu minta maaf. Awak kita sebagai pendidik elok sama anak kan, anak pun respect sama kita. Saya bilang, saya buat itu semalam. Biasanya siswa itu tak ada menyapu gitu kadang kan, siswa mengaku karena gitu. Sekarang Pak, itu lah dibuat. Hanya mana aja. Nah ini sekali kan ini, bisa begitu. Nah Bapak tahu anak nama siapa benar siapa salah. Yang penting clear masalah. Coba ceritakan aku masalah. Satu-satu, jangan dicakap dua-dua. Nanti pasti jumpa. Saya sekarang jumpa. Rupanya yang salah siapa? Si Aldi. Aldi yang salah. Aldi bilang tidak, Zidan bilang tidak, Aldi bilang tidak, Zidan bilang tidak. Mati-matian bilang tidak. Akhirnya yang tahu. Akhirnya itu orang pasti dia bicara, Pak, memang ada yang salah. Kenapa kau yang salah? Apa yang kau buat? Si Aidil sebetulnya ngejek si Zidan, iya kan? Karena Zidan dia tadi kuat, tak termakan sama Aidil, dia manggil siapa? Aldi yang tak tahu cerita nih, langsung dikopit begini. Yang dikopitnya kelas berapa? Kelas 4, sakit dan nangis saja. Nah, tuh. Next, pemerintah. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip bahwa setiap pelaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ingat, kebutuhan tadi yang pertama ada 5 ya kan? Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua rasa kasih sayang, cinta dan rasa kasih sayang, perwasaan, ya kan? Kesenangan. Nah, itu termasuk ke dalam ini tadi. Kenapa dia siapa namanya ini? Saya buat contohnya si Lutfi ini mencontek di dalam kelas. Nah, dia mencontek di dalam kelas. Sebetulnya tidak mencontek dia nih kan. Saya buat kasus dia mencontek di dalam kelas. Kenapa bisa mencontek di dalam kelas? Nah, validasi tanya dulu. Apa masalah? Rupanya dia tidak belajar. Itulah skenario nih kan. Skenario yang saya buat. Rupanya dia tidak belajar. Dia bawa buku dalam kelas ngopek. Cuk, tengoknya buku. Ada waktu itu adalah ulangan. Next, Marita. Kamu pasti punya alasan melakukannya. Apa alasannya? Anak itu kan pasti punya alasan kan. Yang kedua, apa yang penting bagi kamu? Yang ketiga, kamu boleh berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Yang terakhir, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Next, selanjutnya. 33. Oke. Menanyakan keyakinan. Nah, ini kayak saya tanya. Saya tanya ini. Dia saya tanya kenapa bisa si Pati bisa tertidur di dalam kelas. Tanya dulu.
Udah itu baru kita buat keyakinannya. Apa keyakinannya? Keyakinan Pak menghargai orang lain. Ini keyakinan dengan tindakan salah. Saya salah apa? Saya lupa keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas? Menghargai guru yang sedang di kelas. Oke. Selanjutnya, apa nilai yang kamu percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang kamu sepakati? Sama guru nih ya. Ini sama guru, sama sekolah bisa. Kita sama kepala sekolah pun bisa. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Yang kita sepakati sama kepala sekolah, berarti apa yang kita sepakati? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu jadi orang seperti apa? Next, selanjutnya, ini kita review lagi. Disiplin positif, menanyakan keyakinan kelas, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, yang tadi terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti yang ini. Ini konsepnya. Ibu, pilih aja satu atau dua, jangan banyak dulu. Ya, disiplin positif, diasuhkan senyum, salam, sapa, itu dulu. Motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia kita penuhi. Kita kan guru kelas kan. Kita tahu murid itu yang manas-manas itu sebetulnya kenapa? Yang keenam segitiga restitusi. Ini yang paling ini kalau kita jalankan ini betul-betul telah segitiga restitusi. Siswa menghargai awak pun menghargai siswa. Bila antara jadi yang saya dapatkan waktu calon guru penggerak Bapak Karya semalam, saya tanya diri saya kan, selama ini saya masih polisi, Pak polisi. Kemana kau? Waktu SMP itu dia anak SMP itu, sampai pilih orang. Pokoknya ini salahnya saya di sini. Ada yang saya ingat siswa itu kadang dia pandai, tapi dia tamat sekolah tak menyapu dulu kan, melenggang itu. Karena awak gurunya, salahnya ada di sini juga. Makanya kita sebagai guru baiknya sebagai manajer. Itu yang lebih baik. Manajer adalah mantap. Udah. Terima kasih. Saya ucapkan. Adakah tanya jawab yang mau bertanya? Boleh. Yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Wanda yang telah memberikan arahannya. Semoga apa yang disampaikannya pada hari ini dapat kita terapkan di sekolah kita ini. Demikianlah acara kita pada hari ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diseminasi budaya positif. Jadi saya berterima kasih kepada guru-guru SD 027 telah mendukung saya, memotivasi saya. Ini juga termasuk motivasi saya supaya saya lebih aktif, lebih kreatif. Tanpa Bapak Ibu saya bukan apa-apa ya kan. Jadi saling support itu lebih baik. Saya pikir tadi saya pun nggak tahu. Udah paling kepala kan membuat ini pun paling kepala cuman nggak buat. Tengok lagi YouTube barulah dapat. Sedangkan dudit saya hari Kamis harinya hari apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau 4 hari sebelum menyerahkan dia 40. Kalau dia di situ duditnya di situ menyerahkan dia 5. Jadi nilai saya terbantu karena bapak-bapak dan ibu-ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dan kesan saya sebagai rekan sejawat. Saya Lailatul Khairia,
guru kelas 2 UPT SDN 020 Sejuk, dan sebagai rekan sejawat dari Bapak Juanda, CGP Angkatan 11 Kabupaten Batubara. Pesan dan kesan saya adalah menambah wawasan dan pengetahuan saya tentang budaya positif. Budaya positif itu sangat penting diterapkan di lingkungan sekolah agar dapat membentuk karakter murid, dan perlu adanya kesadaran tentang budaya positif. Adanya kolaborasi seluruh warga sekolah untuk melaksanakan budaya positif. Demikian, terima kasih.